Jangan hanya satu ayat yang dipegang. Di dalam surat Toha itu ada juga penjelasan ayat yang lain di dalam surat Al-Mu'min ayat 7 yang artinya, dan malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang yang beriman kepada kita ini, seraya mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi di atas segala sesuatu, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka daripada siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, di sini dijelaskan ada malaikat hamalatul arsy. Artinya di dalam ayat ini malaikat yang memikul, menyangga aras. Bahasanya seperti saya bahasakan dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Allah sengaja menciptakan aras bukan menjadi tempat pijakannya, tempat duduknya, tapi Allah menciptakan aras sebagai wujud tanda kebesaran dan kekuasaan dan kemahasucian Allah. Karena dari dua ayat ini dijelaskan Allah sendiri, di situ banyak para malaikat mengelilingi aras yang selalu bertasbih memuji Allah. Di situ lautan kecintaan, lautan kerinduan, lautan cahaya yang tak bertepi, nurun ala nur. Dan ini kita perlu pahami. Masa Allah yang qiyamuhu binafsihi, yang maha berdiri sendiri, mau dipikul, mau dibantu oleh malaikat hamalatul arsy di arasnya Allah. Ya. Jadi cukup kita hanya bahasakan tentang Allah. Jangan kita mau bahasakan Allah dipersamakan sama seperti bentuk manusia. Saya ulangi lagi, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Engkau ya Allah dari apa yang disifatkan oleh sebagian manusia. Ada juga ulama yang mengatakan Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya mulut, Allah punya tangan, Allah punya kaki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 4 imam mahsyar. Ya, saya berani katakan begini karena ada catatan saya. Ada dalilnya, ada alasannya, ada nas tulisan Arabnya. Semua imam 4 mazhab mengatakan, siapa yang berani mengatakan Allah itu mau dipersamakan seperti bentuk makhluk manusia, maka dia telah mengkufuri kemahasuciannya Allah. Bukan kafir mutlak seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina, orang Konghucu. Tidak, tapi dia mau mengkufuri kemahasuciannya Allah. Mari kita sucikan Allah saudara. Oke. Dan ingat di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Mu'min ini, ayat surat 7, para malaikat itu selalu memintakan ampun bagi orang yang beriman, dan selalu memintakan agar supaya orang yang beriman itu diselamatkan dan dipelihara dari azab api neraka. Ya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Silahkan, surat Mukmin ayat 7. Para malaikat yang ada di sekitar aras selalu mendoakan keselamatan kepada kita, saudara. Selalu memintakan kepada Allah untuk kita
supaya kita ini tidak termasuk bagian dari orang yang akan dimasukkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah. Inilah yang gambaran bahasa yang pertama saya katakan, sifat Allah itu adalah rahmat, Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ini harus kita pahami. Hikmah pun yang saya katakan di sini saudara, sesuai dengan sifatnya baginda Rasulullah, sang maha pemberi syafaat pembelaan bagi umatnya, bahwa banyak lagi kalau bicara tentang hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati, hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Syafaatku aku akan berikan kepada umatku yang pendosa. Hadis Bukhari Muslim jelas, nanti ada suatu saat kelak apabila umatnya sudah ada disiksa di dalam neraka, kalau sudah takdir kudrat kehendak Allah, hadis Bukhari Muslim, Rasul akan naik menghadap ke Allah, minta syafaat supaya umatnya diselamatkan dari azab di dalam api neraka jahanam. Hadis Bukhari Muslim, hadis yang panjang. Ini syahid. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ditanya siapakah di antara orang yang paling berbahagia ya Rasulullah? Nabi mengatakan, orang yang paling berbahagia itu di kalangan umatku, yang dimana mereka sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kecuali 3 tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi. Orang melakukan kesyirikan, anak durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang mati bunuh diri. Haram hukumnya syafaatnya baginda untuk mereka. Saya tutup hikmahnya dari ini, saudaraku. Mari kita tumbuh-tumbuhkan, hidup-hidupkan semangat rahmatan lil alaminnya baginda Rasulullah. Sifatnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Bayangkan Umar, bayangkan Khalid bin Walid, bayangkan Ikrimah bin Abi Jahal, musuh Rasulullah, musuh Allah, yang sudah ratusan membunuh, membantai para sahabat. Bahkan Khalid, ulahnya Umar, yang pernah hampir membunuh Rasulullah, tapi sifat rahmatnya Allah, mereka diampuni oleh Allah, akhirnya menjadi ahli surga. Hikmahnya di sini saudara, bagi saudaraku sekalian, kalau di antara kita punya masing-masing berbeda pandangan pendapat dalam masalah khilafiyah furu'iyah, jangan kita cepat-cepat menghukumi, menghakimi dengan mentahzir saudara kita dengan ahli neraka, seolah-olah kita mau menarik mereka, ngotot kita untuk mau memasukkan saudara kita ke dalam neraka. Astagfirullah. Padahal sifatnya Allah tidak, sifatnya Rasulullah tidak, sang pemberi syafaat. Inilah dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, dengan hikmah ini, mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Rasul diutus adalah ruhama'u bainahum, menghidupkan kasih sayang di antara sesama. Alillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Bersifat lemah lembut kepada kaum muslimin, bersifat keras dan tegas terhadap kekafiran dan sistem-sistem yang membuat orang bisa kufur kepada Allah. Mari kita hidupkan ruhama'u bainahum. Orang mukmin itu sayang menyayangi, cinta kasih, harga menghargai di antara sesama mereka. Barakallahu li wa lakum.